Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah diberi kemudahan. Salah satu kemudahan adalah dilapangkannya hati kita, digerakkannya langkah kaki kita, dibukakannya mata-mata kita. Karena enggak semua orang bisa membuka mata di jam sekian ini. Ini semua keringanan dari Allah, kemudahan dari Allah. Tidak semua hamba diberi nikmat bisa bangun, berangkat ke masjid, sholat. Kita bisa sampai di sini ini karena pertolongan Allah. Nah, ini wajib disyukuri. Semoga Allah melanggengkan nikmat ini berupa bisa berjalan menuju masjid. Karena Rasulullah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan yang diberi naungan pada hari kiamat ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya gumantung di masjid. Orang yang memperhatikan masjid, kepikiran masjid, yang senang dengan masjid, itu ciri orang yang diberi naungan pada hari kiamat ketika manusia kepanasan. Jadi kalau kita ingin dapat naungan pada hari kiamat, ya harus senang masjid. Harus rindu, senang, remen, cinta dengan masjid. Semoga kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, saya itu kalau ke An-Nur, mesti yang di pikiran pertama saya ini masjid dingin sejuk. Jadi saya pilih pakaian yang tebal tadi sebelum berangkat ini. Tapi alhamdulillah dimatikan satu. Kalau dinyalakan dua-duanya kedinginan saya. Alhamdulillah. Para hadirin, insyaallah kajian kita di tempat yang baik ini setiap Jumat ketiga ba'da subuh, khusus saya akan sampaikan tentang kisah-kisah. Kadang-kadang kisah ini sudah sering kita dengar. Tapi maksud dari kajian ini bukan sekedar kisahnya, tapi pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari kisah itu. Pertemuan yang lalu saya ceritakan Rasulullah ditamui malaikat. Kisah Rasulullah ditamui malaikat. Betul gitu? Atau lupa? Lupa kayaknya. Nah sekarang saya akan sampaikan kisah tentang seorang yang diambang pintu kematian di zaman Rasulullah SAW. Kisah ini membuat sedih Rasulullah SAW. Karena orang yang diambang pintu kematian ini orang yang dicintai Nabi. Dia adalah paman beliau. Siapa namanya? Abu Thalib. Kisah yang masyhur, kisah yang sudah sering kita dengar semenjak kita kecil. Saya akan bacakan kisah ini, setelah itu saya akan uraikan pelajaran-pelajaran penting dari kisah ini. Kisah ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita baca. An Sa'id ibn al-Musayyib an abihi radhiyallahu anhuma. Dari Sa'id ibn al-Musayyib, dari bapaknya yaitu Al-Musayyib radhiyallahu anhu maqal, beliau berkata, perhatikan baik-baik. Lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu,
Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kematian hendak mendatangi Abu Thalib, artinya Abu Thalib hampir wafat. Ketika kematian mendatangi Abu Thalib, hampir sakaratul maut, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka didatangi Rasulullah. Rasulullah berangkat menuju pamannya yang sudah dalam kondisi kritis. Fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah ibnil Mughirah. Tetapi sesampai di rumah pamannya Abu Thalib, Rasulullah ternyata sudah kedahuluan orang. Di tempat itu Rasulullah menjumpai Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ibnil Mughirah. Dua-duanya orang kafir waktu itu. Rasulullah ingin jenguk pamannya yang dalam kondisi kritis mengkhawatirkan. Di tempat pamannya ternyata di situ sudah ada dua orang kafir. Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Maka Rasulullah mendatangi sang paman, tidak menghiraukan Abu Jahal. Langsung datang ke pamannya dan Rasul berkata, perhatikan baik-baik. Rasul berkata kepada sang paman, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Pamanku, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku pada hari kiamat akan bersaksi membelamu di depan Allah Subhanahu wa taala. Ayo paman, ucapkan kalimat tauhid, karena kan pada waktu itu Abu Thalib belum masuk Islam. Maka ini kesempatan terakhir. Nabi berkata, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumil qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat kalau panjenengan mau mengucapkan nanti pada hari kiamat aku akan bersaksi di depan Allah untuk menolong engkau, paman. Ucapan Nabi langsung disaut sama Abu Jahal. Abu Jahal dan temannya tadi siapa namanya? Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal langsung berkata, ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hei Abu Thalib, apakah kamu itu benci dengan ajaran leluhurmu, bapakmu Abdul Muttalib? Namanya dia kan Abu Thalib, punya bapak namanya siapa? Abdul Muttalib. Ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu itu benci dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib, leluhurmu? Bingung. Abu Thalib bingung. Milih ikut Nabi apa milih ikut siapa? Abu Jahal, leluhur bapaknya nih. Karena lihat pamannya ragu-ragu, falam yazal Rasulullah ya'riduha alaihi. Maka Rasul terus ngulangi, ayo paman, ucapkan la ilaha illallah paman. Sebuah kalimat yang kalau panjenengan mau mengucapkan, aku nanti pada hari kiamat akan membelamu paman. Ucapkan paman, diulang-ulang sama Nabi. Ayo paman, la ilaha illallah paman. Maka Abu Jahal pun ngulangi juga. Dan karena bingung, maka akhir makallamahum, terakhir ucapannya Abdul Muttalib, dia ala millati Abdul Muttalib, dia lebih memilih ajaran leluhurnya Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dia enggak mau mengucap la ilaha illallah. Dia lebih memilih ajaran bapaknya, terus mati. Ketika lihat pamannya mati, sedih Rasulullah sedih dan Rasulullah berkata, ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah paman, aku akan terus mendoakanmu paman, meminta kepada Allah untuk mengampuni dosamu paman terus. Selama aku tidak dilarang paman, aku akan terus mendoakanmu. Langsung spontan turun ayat dari langit.
Surat At-Taubah ayat 113. Nabi pengennya, paman, aku akan mendoakanmu terus paman, supaya Allah mengampuni dosamu. Langsung ditegur sama Allah. Turun surat At-Taubah ayat berapa tadi? 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi nabi dan tidak boleh bagi orang yang beriman mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, meskipun itu sanak kerabatmu sendiri. Bayangkan, orang yang ngerawat Nabi sejak kecil. Yang ngerawat Nabi itu Abu Thalib, kayak bapak sudah. Turun ayat ini. Tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan orang yang musyrik meskipun keluarga dekatnya sendiri. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Thalib. Ayat ini surat At-Taubah ayat 113 turun mengenai Abu Thalib ini. Kemudian turun ayat lagi yang kedua surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah. Tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi hanyalah Allah yang bisa memberi petunjuk hidayah bagi siapa saja yang dikehendaki. Sedih Rasulullah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau hadisnya tadi saya rasa jenengan sudah seringlah mendengarkannya, gitu. Nah, sekarang pelajarannya apa kira-kira? Pelajaran dari kisah ini tuh apa? Pelajarannya enggak satu dua, banyak para jamaah. Nah, ini yang akan saya uraikan. Sebelum saya uraikan pelajaran-pelajaran, ibroh-ibroh, nasihat yang bisa dipetik dari hadis yang saya baca tadi, kita harus tahu dulu siapa itu Abu Thalib. Kita harus tahu dulu, kenalan dulu. Siapa sih Abu Thalib itu? Abu Thalib itu pamannya Rasulullah. Saudara kandungnya Abdullah, pamannya Abdul siapa? Bapaknya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya para hadirin, ketika Rasulullah ditinggal wafat ayahnya, setelah itu ditinggal wafat ibunya, setelah itu ditinggal wafat kakeknya, yang merawat Nabi itu Abu Thalib. Karena kakeknya yang bernama Abdul Muttalib sebelum wafat dia wasiat. Perhatikan baik-baik. Abdul Muttalib kakeknya Nabi itu anaknya banyak sekali. Aku nggak mengatakan banyak tapi banyak. Saking akeh. Anaknya siapa tadi? Abdul Muttalib. Jadi paman-pamannya Nabi itu banyak. Bibi-bibinya Nabi itu banyak. Tapi Abdul Muttalib sebelum wafat berwasiat, nanti kalau aku mati, tolong anakku, cucuku yang yatim ini, karena kan bapaknya sudah wafat, umiknya sudah wafat, Abdul Muttalib sang kakek juga sudah hampir wafat. Dia pesen anak-anak dikumpul no kabeh. Anaknya banyak, pamannya Nabi itu banyak. Cuma nanti ketika Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Rasul, pamannya Nabi cuma 4. 2 masuk Islam, 2 mati kafir. 2 masuk Islam yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib. 2 mati kafir, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Siapa tadi satu? Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Tapi sebelumnya itu kan Nabi masih kecil itu, pamannya banyak. Abdul Muttalib pesen, nanti kalau aku mati, tolong cucuku yang yatim ini nanti akan diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pertanyaannya, kenapa kok Abu Thalib? Wong pamannya Nabi banyak. Ada Hamzah, ada Haris, ada bibinya Nabi Atika, ada bibinya Nabi Sofia, ada pamannya Nabi Abu Lahab. Abu Lahab itu cinta loh sama Nabi. Ketika Nabi kecil cinta. Bencinya Abu Lahab itu ketika Nabi umur berapa? 40 tahun diangkat jadi Rasul mendakwakan tauhid. Sebelumnya cinta Abu Lahab itu. Nah pertanyaan sekarang, kenapa kok Abu Thalib yang dipilih?
merawat Nabi, padahal paman-pamannya Nabi itu banyak. Jawabannya, karena Abu Thalib itu satu kandung sama ayahnya Nabi. Siapa namanya? Abdullah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya Abdul Muthalib itu istrinya banyak. Abdul Muthalib itu loh. Punya anak banyak dari istri yang berbeda-beda. Halo? Nah kebetulan Abu Thalib sama siapa? Abdullah ini sekandung, paman kandung. Nah, Rasul sama yang lain, ya paman temenan, bapak ipodo. Cuman beda ibu gitu. Sehingga Abu Thalib dipilih. Lah Abu Thalib ini nama aslinya Abdu Manaf. Abu Thalib pamannya Nabi tadi lah, yang pemilik kisah ini yang mati ini. Nama aslinya siapa tadi? Abdu Manaf. Dalam riwayat yang lain namanya Imran. Jadi Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abu Thalib ini merawat Nabi semenjak Nabi umur berapa? Ya jemaah. Nabi umur berapa? 8 tahun. Karena Nabi ini yatim sebelum lahir. Nabi di kandungan sudah yatim. Betul apa enggak sih? Betul apa betul? Nabi itu di kandungan sudah yatim. Buru-buru lahir ke muka bumi. Di kandungan sudah yatim. Berapa bulan kan gitu, bapaknya wafat. Gitu. Jadi di kandungan sudah yatim. Nabi umur 6 tahun ditinggal wafat ibu. Berarti Nabi SD kelas 1. Kalau zaman sekarang nih. SD kelas 1 sudah yatim. Piatu, gak pada bapak, gak ada emak. Umur 6 tahun. Umur 6 tahun diasuh sang kakek. Sampai akhirnya umur 8 tahun. Cuma 2 tahun toh. Wafat kakeknya. SD kelas 2 lah gitu. Kurang lebih. Ya, sang kakek wafat. Ditunjuklah Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini merawat Nabi sejak Nabi umur berapa? 8 tahun. Diajari dagang, diajak pesam kan gitu ceritanya. Ini kita nggak cerita-cerita, kita tidak sedang membahas Sirah Nabawi. Kalau diceritakan panjang, intinya Abu Thalib ini ngajari Nabi, membackup Nabi, ngasih nafkah Nabi sampai Nabi umur 40 tahun. Nabi ketika umur 40 tahun itu disenengkan Allah suka menyendiri para jamaah. Nabi umur 39 akhir-akhir umur 40 tahun itu Allah jadikan seneng menyendiri. Melihat keadaan orang Mekah yang buat patung setelah jadi disembah. Kemudian memutus tali rahim, berzina, makan uang haram, ya. Kemudian menikahi wanitanya, bapaknya mati, ibu tirinya dinikahi, berzina, ya. Jadi anaknya dikubur hidup-hidup yang perempuan, tidak mau anak perempuan, ini jahiliyah. Maka Nabi umur 39 akhir-akhir umur 40 dijadikan Allah senang menyendiri melihat keadaan ini. Ya, Rasulullah menyendiri di mana? Di Jabal Nur. Di gua apa? Di gua apa? Gua Hira. Sampai klimaksnya adalah Rasulullah dapat wahyu. Umur 40 tahun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Intinya Rasul jadi nabi. Terus dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun. Setelah itu turun perintah untuk terang-terangan. Ketika turun perintah terang-terangan, keluarganya dikumpulkan. Seluruh Bani Hasyim, paman-pamannya, Pak D, ponaan, sepupu, Bani Hasyim dikumpulkan. Wahai Bani Hasyim, kalian itu keluargaku. Aku diutus oleh Allah untuk umat manusia secara umum dan untuk kalian secara khusus. Aku ini Nabi diperintah oleh Allah, masuk Islamlah kalian akan selamat, sembahlah Allah saja, qul la ilaha illallah. Ketika Nabi ngomong kayak gitu, langsung disaut sama Abu Lahab. Inilah awal mula perseteruan Nabi dengan siapa? Pamannya Abu. Padahal Abu Lahab itu cinta sama Nabi. Ketika Nabi lahir, budaknya Abu Lahab itu ngabarkan, wahai majikanku, wahai tuanku, ponakanmu lahir. Saking senangnya Abu Lahab, itu budak dimerdekakan. Namanya siapa budak itu? Suwaibah. Suwaibah ini dimerdekakan dan disuruh nyusui Rasulullah.
Saking cintanya Abu Lahab. Saking cintanya Abu Lahab sama Nabi. Abu Lahab punya anak namanya Utsbah dan Utaibah. Utsbah bin Abi Lahab dinikahkan sama Ruqayyah binti Rasulillah. Utaibah Utbah dinikahkan sama Ruqayyah. Utaibah dinikahkan sama Ummu Kulsum. Jadi Abu Lahab itu paman Nabi sekaligus besannya Nabi. Baru tahu tak? Rumahnya Nabi sama Abu Lahab itu jejer. Saking cintanya Abu Lahab, Pak. Abu Lahab punya anak, banyak anaknya. Di antaranya Utbah bin Abi Lahab, Utaibah bin Abi Lahab. Utbah dinikahkan sama Ruqayyah, putrinya Rasulullah. Yang Utaibah dinikahkan sama siapa tadi? Ummu Kulthum, putri Rasulullah. Tapi ketika Nabi umur 40 tahun itu berubah semua. Ketika intern keluarga tadi berkumpul, diajak masuk Islam, langsung marah Abu Lahab. Hadis sau'ah. Ini aib keluarga. Kalau sampai ponaan kita tadi ucapannya ini nyebar kemana-mana, dia akan dibunuh bangsa Arab. Pegang tangannya dia sebelum dibunuh bangsa Arab. Paham nggak sih? Ini anti mainstream sama dengan menantang gelombang manusia di seluruh jazirah Arabnya patung kabeh mau diberantas sama Nabi. Kata Abu Lahab, cekel tangani ponaan kita. Kalau nggak dipateni wong Arab dia nanti. Paham maksudnya ya? Langsung Abu Thalib berdiri dan menantang ucapannya Abu Lahab. Tidak. Wahai ponakanku, alangkah bagusnya ucapanmu tadi. Alangkah cepatnya kami percaya dengan ucapanmu. Wahai ponakanku, dakwakan apa yang diperintahkan kepadamu. Tunaikan tugasmu. Aku tidak akan pernah menyerahkan engkau kepada bangsa Arab. Aku akan membelamu, wahai ponakanku. Hanya saja aku gak bisa ikut agamamu. Hanya saja, Pak. Aku gak iso elok agamamu. Tak lindungi awakmu, tapi aku gak iso elok awakmu. Jadi kalau ini gak situ cerita pelajarannya ini nanti kalau jadi cerita Sirah Nabawi ini. Nah, Abu Thalib ini luar biasa, Pak, belani Nabi, Pak. Sampai Nabi diembargo, seluruh Bani Hasyim dikeluarkan dari Mekah. Tahu ceritanya kan? Seluruh Bani Hasyim keluarganya Nabi, yang klan Hashimi ini dikeluarkan dari Mekah, Pak. Diisolasi di lembah, gak ada makanan masuk. Dia berangkat ke Mekah mau belanja, gak ada yang mau beli, gak ada yang mau juali. Diboikot total, lockdown total 3 tahun. Di lembah diasingkan. Seluruh Bani Hasyim ada di situ meskipun kafir. Termasuk Abu Thalib, belani Nabi itu. Dia diasingkan di situ. 3 tahun, Pak. Itu malam-malam, Pak. Dengar suara wanita jerit-jerit, bayi-bayi jerit-jerit karena kelaparan. Makan daun itu keluarganya Nabi. Diboikot total itu 3 tahun. Itu Abu Thalib itu kafir, tapi belani Nabi ikut di tempat itu. Nah, perhatikan. Ada yang Khadijah kayak Khadijah. Khadijah kan gak Bani Hasyim. Halo? Khadijah kan istri Nabi. Bani Hasyim apa enggak? Enggak toh. Cuma karena nikah sama Bani Hasyim. Rasulullah kan Bani Hasyim. Dan Khadijah itu setia ikut di situ. Padahal Khadijah orang kaya loh. Itu malam-malam keponakannya Khadijah. Hakim bin Hizam. Keponakannya Khadijah itu malam-malam menyuplai tepung ke lembah itu. Nah, itu kisahnya menyedihkan. Ya sampai 3 pemboikotan selesai dan cerita selesainya pemboikotan juga luar biasa. Enggak waktunya diceritakan di sini. Ya, karena kita enggak sedang cerita Sirah Nabawi. Kecuali kalau kajiannya diubah jadi Sirah Nabawi ya beda lagi. Akhirnya selesai tahun 50 Hijriah. Tahun 50 kenabian. Jadi, mohon maaf, 10 kenabian. Nabi umur 40 jadi Nabi 10 tahun berarti kan Nabi umur 50 ya. Baru terbebas dari pemboikotan balik ke Mekah. Tapi pemboikotan ini, Pak, membuat rusak tubuhnya Abu Thalib. Sudah syebeh, sudah tua. Diboikot 3 tahun, kepikiran ponakannya tambah lemes. Hampir mati, Pak. Nah, itulah klimaknya di situ. Abu Thalib ketika sakaratul maut, itu Nabi umur berapa tadi? 50 tahun. Kalau Nabi saja umur 50 tahun, pamannya kira-kira umur berapa? Nah, kan berarti kan sudah tergambar itu. Sepuh enggak berarti Abu Thalib itu? Halo? Sepuh kan? Sepuh gitu loh. Lah, Rasulullah tuh ingat-ingat jasanya Abu Thalib luar biasa. Bahkan Abu Thalib tuh kayak ayahnya sendiri. Masih ingat enggak kisah
Rasulullah diajak Abu Thalib dagang ke Syam umur 12 tahun. Kira-kira SD kelas 6, SMP kelas 1. Nabi diajari pamannya Abu Thalib. Dan Abu Thalib bukan orang kaya loh. Tapi saking setianya dengan janji kepada bapaknya yaitu Abdul Muthalib. Kakeknya Nabi itu loh. Untuk merawat Nabi. Dirawat sungguhan itu. Padahal Abu Thalib punya anak banyak. Dan bukan orang kaya. Tapi saking cintanya sama Nabi. Dibawa ke negeri Syam. Negeri Syam itu kan Palestina kalau sekarang. Ya kan? Di sana ada orang Yahudi, ada orang Kristen zaman dulu kan. Nah Nabi ini waktu jalan sama Abu Thalib sampai di kota Busra di daerah Syam sana, Yordania mungkin sekarang atau Syria sana. Ada pendeta namanya siapa? Halo, halo. Namanya? Bahira. Namanya siapa? Bahira ini pendeta membaca Taurat, membaca Injil tahu. Dia itu melihat kok ada bocah cilik aneh. Ada bocah kecil aneh, dilihat kok ada tanda-tanda yang aneh. Lah Bahira ini akhirnya Pak, pengen menyelidiki Nabi dari dekat. Dia buat makanan enak-enak. Orang kafilah dagang Arab dipanggil, orang-orang Arab. Kafilah dagang sini, tak undang makan kalian. Makan tuh. Semuanya masuk. Pengennya dia ini kan melihat Nabi dari dekat. Halo? Ya kan? Orang-orang masuk makan semuanya. Dicari sama Bahira. Nah dia ada cilik, gak kelihatan. Dia ngomong, wahai orang Arab. Bawa masuk semuanya, jangan ada yang ketinggalan. Suruh makan semuanya masuk. Kata orang Arab, sudah masuk semua. Tapi Bahira gak jumpai. Nah dia ada cilik gimana? Gue ngaku gimana tujuannya. Gak panganan kan gue ada cilik. Kok tak bangun gede-gede teko. Paham ya? Coba diteliti lagi wahai orang-orang Arab. Oh ya ada bocah kecil. Namanya Muhammad di luar. Lu suruh masuk. Doa ini siapa? Bahira, aku gak panganan ini kanggo arek cilik iku asli ini kok tambah awakmu ditinggal. Rasulullah masuk. Orang lagi sibuk makan, dia mengobservasi Rasulullah kecil, diteliti kanan kiri depan. Wah ini aneh arek cilik. Akhirnya siapa namanya? Bahira ini ngomong, wahai orang-orang Arab, siapa bocah kecil ini? Anaknya siapa? Kan Abu Thalib langsung ngomong, hadza ibni, ini anakku. Itu menunjukkan bahwa Abu Thalib benar-benar menganggap Nabi sebagai apa? Sebagai anak. Hadza ibni, ini anakku. Kata pendeta ini, lah gak mungkin kamu bapaknya. Lagian lu bapaknya ini gak ada, mati bapaknya anak ini. Lu tahu lo dia itu. Dan gak mungkin dia tahu kalau gak baca apa? Kitab langit. Bisa dipahami? Kitab-kitab samawi. Gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kedekatannya Rasul sama siapa? Abu Thalib. Lah, mengingat jasa-jasanya yang luar biasa membelani Nabi, pasang badan. Berapa kali kafir Quraisy mau membunuh Nabi? Dihadang-hadangi sama siapa? Abu Thalib. Makanya di antara para ulama menyebutkan di antara hikmah kenapa Abu Thalib enggak masuk Islam? Karena kalau Abu Thalib itu masuk Islam, Rasul akan dilukai sama orang Quraisy. Nah, karena Abu Thalib enggak mau masuk Islam, orang Quraisy itu sungkan, mau ngapa-ngapain Nabi itu sungkan gitu loh. Makanya kata Nabi, orang Quraisy enggak bisa mencelakai aku kecuali setelah matinya Abu Thalib. Paham maksudnya? Itu hikmahnya karena sungkan orang kafir ini gitu. Lah, begitu banyaknya jasa-jasanya Abu Thalib, Rasulullah dengar pamannya kritis. Nah, siapa yang enggak sedih? Siapa yang enggak pengen? Karena pamannya orang kafir, belum masuk Islam. Maka ketika pamannya lagi kritis, didatangi sama Nabi. Ayo paman, ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat nanti aku akan membelamu paman. Ucapkan paman. Paman ini gak gelem, mati kafir. Sedih Nabi ini gitu. Nah itu ceritanya tadi. Lah sekarang masuk pelajarannya. Pelajarannya apa dari kisah ini? Tadi latar belakang kisahnya. Latar belakang kisah sehingga terjadi kisah ini. Nah sekarang pelajarannya. Dari hadis tadi apa pelajarannya? Pelajarannya banyak, semoga selesai. Karena saya masih ternak, nganter anak. Tadi sudah diomongin sama Pak. Masih nganterkan, Zat? Iya masih belum libur. Tapi di pekan terakhir ini, pekan besok sudah libur. Nah, kebetulan kok ini masih ada masuk. Tapi bukan pelajaran, ya. Class meeting, apa masak-masakan. Nah, pelajaran pertama ya jamaah, bolehnya menjenguk orang kafir yang sakit. Pelajaran pertama. Jadi nek ono sampean duwe tangga non muslim, apakah boleh dijenguk? Boleh. Boleh. Sampean punya
punya tetangga non-muslim, sakit, boleh nggak dijenguk? Tolong dijawab, boleh nggak? Boleh. Itu bukan perkara agama, perkara sosial toh, kemanusiaan, humanity, insaniyah, Anda apa-apa. Bahkan bisa jadi itu sebagai jalanan orang bisa masuk Islam. Kalau punya tonggo, kasih makanan, meskipun non-muslim tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa, dianjurkan sama Nabi. Dia sakit dijenguk. Nah, satu, pelajaran nomor 2. Ahamiyatu dakwatil aqarib, pentingnya mendakwai keluarga. Begitu sayangnya Nabi sama pamannya ini. Nabi itu, Pak. Nabi itu orang yang cinta keluarga. Nabi itu orang yang apa? Cinta keluarga. Abu Lahab punya anak cewek namanya Durrah binti Abi Lahab. Masuk Islam. Ikut hijrah. Beda dengan Abu Lahab ayahnya, beda dengan kakak-kakaknya tadi, Utbah sama Utaibah tadi. Meskipun nanti Utbah masuk Islam. Lah Durrah ini dari awal masuk Islam. Anaknya siapa tadi? Abu Lahab. Ikut hijrah ke Medina. Di Medina orang-orang ngomong, loh awakmu kita anaknya Abu Lahab. Sing turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tabba ma agna. Bapakmu sing dicap neraka iki awakmu iki. Sedih. Durrah ini sedih. Karena dalam kisah dikatakan sampai ada yang mengatakan enggak bermanfaat hijrahmu karena bapakmu adalah Abu Lahab. Sedih ini. Kerabatnya Nabi loh ini. Loh Abu Lahab itu kalau masuk Islam ahli bait. Kalau masuk Islam, ahli bait dong, pamannya Nabi kok. Paman temenan itu, bukan paman-pamanan, paman temenan. Bukan nasab yang jauh, jajar nasabnya. Rasul dua Abdul Muttalib. Siapa tadi? Abu Lahab, Abdul Muttalib. Langsung ketemu nasabnya di Abdul Muttalib. Maka orang-orang seakan-akan ya menganggap rendah Durrah ini. Durrah ini sedih. Nah, Rasulullah kedengaran ini. Maka Rasulullah SAW, siapa yang menyakiti keluargaku? Karena Durrah bin Abi Lahab ini keluarganya siapa? Rasul SAW. Kata Abu Lahab dulu itu Pak, cinta Nabi. Bencinya sama Nabi, itu ketika Nabi umur berapa tadi? 40. Itu dalil jadi orang baik itu gak dimusuhi Pak. Nabi 40 tahun dadi wong apik. Nabi sejak lahir cenger sampai 40 tahun tidak pernah nipu orang, jujur, nggak pernah khianat, amanah, orang baik. Tapi nggak dimusuhi orang. Orang baik nggak dimusuhi. Kapan orang baik dimusuhi? Kalau kamu ngajak orang lain jadi baik. Halo. Setuju apa enggak? Pokoknya nggak setuju nih. Nabi ini jadi orang baik Pak sejak 1 tahun sampai 40 tahun. Semua orang Arab jahiliyah itu kalau ditanya, hei wong Arab kabeh, sopo wong nduk Mekah sing paling apik? Sepakat, sing paling jahat, sing paling elek sepakat berkata, wong sing paling apik nduk kota Mekah siapa? Muhammad, sepakat Pak. Orang jadi orang baik enggak dimusuhi, sampean poso, enggak dimusuhi orang, sampean sholat malam, enggak dimusuhi orang. Jadi orang baik tidak dimusuhi orang. Tapi Rasulullah bertransformasi dari orang baik itu bahasa Arabnya orang soleh. Bertransformasi menjadi muslih, mengajak orang lain jadi baik. Itu baru dimusuhi. Selama ente baik untuk dirimu sendiri, enggak dimusuhi orang. Nabi sudah membuktikan itu. Betul apa enggak? Tapi nek wis ngejak wong liya ayo salat, wah iki resek wong iki ngejak salat terus iki. Melarang syirik, mesti dimusuhi. Ngejak tauhid dimusuhi. Nah itu ya. Jadi ahamiyatu dakwah, ini pelajaran nomor 2, pentingnya mendakwai keluarga. Jadi Rasul itu sayang sama keluarga, pamannya itu diajak masuk Islam. Nomor 3. Pelajaran nomor berapa? 3. Al-qarabatu la tazulu bil kufri. Kekerabatan tidak hilang karena kekafiran. Pelajaran nomor berapa ini? 3. Al-qarabatu la tazulu bil kufri. Kekerabatan tidak hilang karena kekafiran. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi berkata, ya ammi wahai pamanku. Nabi gak ngomong gini, hei Abu Thalib. Kan enggak toh? Halo? Nabi gak ngomong, hei Abu Thalib. Enggak, Nabi ngomong apa? Pamanku. Maka kekafirannya Abu Thalib tidak menghilangkan apa? Kekerabatan dan nasab.
Ali tetap bin Abi Thalib meskipun Abu Thalib kafir. Betul? Umar tetap bin Khattab meskipun Khattab itu kafir. Jadi kekerabatan gak hilang karena apa? Kekafiran. Tapi beda dengan perwalian, gak bisa kalau perwalian. Perwalian bisa nggak? Nggak bisa. Waris nggak bisa. Cuman kekerabatannya tetap, nasabnya tetap. Itu pelajaran nomor berapa tadi? 3. Pelajaran nomor 4. Nggih, nomor 4 nggih. Istihbab talqin man hadarahul maut. Dianjurkan mentalkin orang yang hampir mati. Yang hampir mati, bukan mesti pendem baru ditalkin. Berdasarkan ini, nalkin sebelum orang wafat. Makanya Rasul mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinlah orang yang hampir wafat dengan la ilaha illallah. Prakteknya ini. Talkin la ilaha illallah. Itu pelajaran nomor berapa? Kenapa? Karena Rasul mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Nah, kalau ada orang Pak lagi kritis, itu pentingnya yang jadi anak itu mendampingi orang tua. Karena itu pergulatan Pak. Setan pun datang di situ. Oh, makanya ada orang sakit kritis itu anaknya harus paham, dikawal, diingatkan waktu sholat. Karena setan pengen menyesatkan dan menjadikan dia su'ul khatimah. Nah, kita yang siapapun yang jadi anak atau siapa yang lagi menemani orang sakit harus pandai itu, harus paham itu. Tidak sekedar makan minumnya, tapi sudah sholat belum dia. Diingatkan la ilaha illallah. Jadi talqin itu pakai lafaz tauhid. Jadi nomor 4 dianjurkan mentalkin orang yang hampir wafat dengan kalimat apa tadi? La ilallah. Lafaz talqin la ilaha illallah bukan yang lain. Lafaz talqin itu Rasulullah mengatakan lakinu talqinlah orang yang hampir wafat dengan la ilaha illallah. Saya pernah waktu itu saya di desa, kemudian ada sakit parah, ada orang sakit parah, kita antar ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan, besar rumah sakit besar. Kita antarkan anak-anaknya perempuan semuanya nggak ada yang berani. Jadi saya temani itu mayit ini, sudah payah sudah dipasang semuanya sudah pasang. Ya, saya talqin, bahkan di rumah sudah saya talqin itu. La ilaha illallah. Ditegur saya sama ojo ngono, kedawan niku. Ojo la ilaha illallah kedawan. Loh, atus pundi? Ngene ae lho. Allah. 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 Nah, sing bener sing bener la ilaha illallah. Nabi sing ngomong lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang hampir mati dengan la ilaha illallah. Alasannya kenapa enggak boleh? Kedawan Mas. Engko wedine takutnya nanti sampai nalkin la ilaha mati deh. Belum illallah mati. Tidak ada Tuhan. Mati kan bahaya Mas. Jadi enggak usah ngono sing pendek wae. Allah. Allah. Lah, sing bener gimana Ustaz? Sing bener tetap Rasulullah mengatakan talqinlah orang yang hampir wafat dengan apa? La ilaha illallah. Man kana la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah masuk surga. Pelan-pelan sabar ojo digupui tapi la ilaha illallah. Pelan-pelan. Pelajaran nomor berapa ini? Pelajaran nomor 5, azamatu kalimatit tauhid. Pelajaran nomor 5, azamatu kalimatit tauhid. Agungnya kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu kalimat apa? La ilaha illallah. Hadis ini menunjukkan agungnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa? Karena itu kunci. Rasul gak mengatakan, ya paman, ucapkanlah bismillah paman. Ucapkanlah Allahu Akbar paman. Ucapkanlah apalagi astaghfirullah. Enggak. Kenapa? Percuma kalau enggak kuncinya dulu. Karena la ilaha illallah apa? Kunci orang masuk Islam.
Jadi pelajaran nomor 5, agungnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Agungnya dari sisi apa Ustadz? Agungnya dari 5 sisi. Sisi yang pertama karena la ilaha illallah itu kunci Islam. Selama kuncinya belum dipegang, itu amal solehnya Abu Thalib yang banyak gak bermanfaat. Ngeramut arek yatim, gak sekedar arek yatim, ini yatim jadi nabi. Betul apa enggak? Itu seandainya masuk Islam pahalanya gede enggak Abu Thalib itu? Tolong dijawab. Nemen ngeramut nabi kok. Amalan ngeramut nabi. Oh ngeramut anak yatim gak nabi pahalanya gede kok. Gitu betul? Ana wakafil yatimi kahatini fil jannah. Aku dan orang yang nyantuni anak yatim seperti ini di surga. Itu anak yatim biasa. Ini anak yatim jadi nabi. Dan gede nih pahalanya Abu Thalib. Seandainya masuk. Tapi percuma. Kenapa? Karena gak punya kunci. Kuncinya apa? La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu kunci Islam. Kedua, la ilaha illallah itu kunci tauhid, kunci surga. Jadi saya ulangi nomor 5 ini poinnya adalah hadis ini menunjukkan agungnya kalimat tauhid. Agung dari sisi apa Ustadz? Dari 5 hal. Jadi nomor 5 ini 5 cabang jawaban. 1 kunci Islam, 2 kunci apa tadi? Surga. Selama orang gak punya tauhid gak bisa masuk surga. Gak bisa. Gak ada setitik tempat di surga bagi ahli syirik. Gak ada. Orang suka nyumet menyan, sedangkan nang dukun, pakai jimat, gak bisa masuk surga. Rasul yang ngomong, Allah yang ngomong. Ya, perhatikan Pak. Ini bolak-balik saya sampaikan di tempat ini. Saya tes lagi, ingat enggak sampai ini. Dan ini sudah sering saya sampaikan di tempat ini. Di dalam Al-Quran itu ada ayat. Ayat ini ada di Taurat, ada di Injil, ada di Zabur, ada di kitab-kitab langit terdahulu. Di dalam Al-Quran itu ada ayat. Ayat ini diturunkan ke Nabi Musa, Isa, mulai Sulaiman, Daud, Harun. Seluruh Nabi pernah dapat ayat ini. Di dalam Al-Quran itu ada ayat. Ayat ini juga turun ke seluruh Nabi. Di dalam Al-Quran itu ada ayat. Ayat ini juga ada di seluruh kitab-kitab langit terdahulu. Ini ayat permanen, tidak pernah Allah ganti. Kitab suci turun silih berganti. Tapi ayat ini ayat yang tidak pernah Allah ganti. Nabi diutus silih berganti. Tapi ada ayat tidak pernah Allah ganti. Siapapun nabinya mesti ada ayat ini. Apapun kitab sucinya mesti ada ayat ini. Ayat berapa itu? Surat apa? Tuh kan lali meneh kan, kandhani gak nganti. Surat apa? Ayat berapa? Kan? Ayat Az-Zumar ayat Az-Zumar ayat 65. Az-Zumar ayat 65. Ini ayat abadi Pak, sejak zamannya Adam, alaihissalam sampai Nabi Muhammad wafat alaihi wassalatu wassalam, semua nabi kejatah ayat ini. Gak ada nabi yang gak dapat ayat ini. Ini ayat abadi, siapapun nabinya ayat ini ada. Apapun kitab sucinya ayat ini ada. Surat Az-Zumar ayat berapa tadi? Saya bacakan. Gak usah dicari, saya bacakan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa itu? La in asyraqta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapuslah amalanmu. Kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapuslah amalanmu. Saya mau tanya, tolong dijawab. Sebenarnya amaliyahnya Abu Thalib banyak enggak? Pembelaannya kepada Nabi luar biasa enggak? Tapi enggak bermanfaat. Karena dia nyembah apa? Enggak mau iman sama Allah. Enggak bermanfaat. Karena la ilaha illallah itu kunci. 1 kunci Islam, 2 kunci surga. 3 kunci syafaat. 3 kunci syafaat. Saya mau tanya, tolong dijawab. Tadi Nabi kan ngomong gini, perhatikan. Nabi kan ngomong gini, paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti pada hari kiamat aku akan membelamu, paman. Apa ini maksudnya? Syafaat dong. Betul apa enggak? Maksudnya itu gini loh, nek sampai ngomong la ilaha illallah man, besok tak kasih syafaatku. Ngono loh maksudnya itu. Tapi berhubung Abu Thalib gak gelem ngucap la ilaha illallah, syafaatnya Nabi gak iso nembus. Itu maksudnya. Jadi nek ono wong
Gak gelem nglakoni tauhid, gak iso oleh syafaatnya Nabi. Gak bisa. Senengane nyembah nyiblorong, pengen dapat duit lu sih ono, Pak. Ojo ngomong gak ono, sih ono. Aku gak ngomong ndok desa, ndok kota sih ono. Enggak semua orang se-circle sama kita, Mas. Ada orang tuh yang pikirannya itu klene aja. Ada enggak orang kayak gitu? Banyak, Pak. Suka mengumpulkan keris, suka. Nah, itu bahaya kayak gitu. Pasang sesajen, pengen cepet kaya, nyimpen tuyul, nah, karena bahaya loh itu. Ya, khawatir gak dapat syafaatnya Nabi, mempersekutukan apa? Allah, pakai akik, lho nek akik sekedar akik, gak ono apa-apa nih, gak apa-apa. Tapi nek meyakini ngene, lah iku sing gak oleh. Ngoten nggih? Nah, jadi pamannya nih, jadi ini nomor berapa nih? Nomor 3 ya? 5.3, betul ya? Tauhid adalah apa? Kunci syafaat. Paman ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti pada hari kiamat aku membelamu. Maksudnya nek awak nek panjenengan ngucap la ilaha illallah, tak bela nih paman, tak kei syafaatku gitu maksudnya. Tapi berhubung pamannya gak gelem ngucap ya gak iso. Karena Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam sebelum kasih syafaat itu ada passwordnya dulu, ahli tauhid dulu. Nek gak ahli tauhid gak bisa. Jangankan paman, anak nyel gak bisa. Nabi Nuh, ya bunayya irkam mana, wahai anakku naik kok kapal awakmu iku supaya tak kasih syafaat, gak gelem. Yo gak iso. Padahal itu anak langsung mani netes tes. Iki gak keturunan sing waduh, iki anak langsung ini loh. Gak bisa kalau gak punya apa? Tauhid. Kan ngoten gitu. Jadi nomor 5 titik berapa? 3 tauhid kunci syafaat. Nomor 4, 5.4. Tauhid kunci ampunan. Tauhid kunci ampunan. Selama jenengan tidak melakukan syirik, insya Allah diampuni Allah. Enggak tahu Ustaz. Mana dalilnya? An-Nisa 45. An-Nisa 48 apa 49? Tolong dicek, dibantu saya. Al-Maidah 48 atau 46. Bunyinya begini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa lain selain dosa syirik. Saya kasih ilustrasi, perhatikan saya. Dan ini juga sering saya sampaikan, saya ulang-ulang terus biar tambah paham. Saya kasih ilustrasi, ada orang Pak, dia minum khamr, berzina, judi Pak. Oh dosanya gede gitu. Khamr, terus apa? Zina, judi, sambil mabuk, keluar mobil, ketabrak mati Pak. Atau nyetir mobil pas mabuk, tabrak, habis keluar dari hotel, berzina, judi, masih mabuk, naik motor, atau naik mobil, kecelakaan mati. Mati dalam keadaan perutnya ada khamrnya. Saya mau tanya, tolong dijawab, ini su'ul khotimah apa husnul khotimah? Hah? Atau contoh yang lain, dia berzina sama seorang pelacur, naudzubillah min dzalik, di hotel Pak. Waktu dia berzina kena serangan jantung, mati di ranjang perzinahan. Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Oke, su'ul khotimah. Ini contoh pertama. Contoh kedua, ada orang pengen kaya, ingin melakukan ritual-ritual kesyirikan, datang ke Gunung Kawi, membuat sesajen, membuat ritual-ritual penyembahan. Terus kebreset mati masuk jurang. Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul. Yang pertama mati ketika zina, yang kedua mati melakukan syirik. Betul ya? Sama-sama su'ul khotimah, betul? Tapi nilainya beda di mata Allah. Bedanya di mana Ustaz? Bedanya, perhatikan. Orang yang ketika mati dalam keadaan berzina tadi, saya mau tanya, sholatnya masih ada enggak? Tolong dijawab. Sholat malamnya yang dia lakukan masih ada apa enggak? Bakti kepada orang tua yang dia lakukan masih ada apa enggak? Masih, betul loh. Sedekah siri sembunyi-sembunyi yang dia lakukan masih ada. Masih berlaku hukum timbangan amal, betul apa enggak? Masih mungkin diampuni Allah karena dia mungkin punya amalan banyak. Dosanya gede pastilah. Tapi masih mungkin diampuni Allah. Meskipun enggak sempat tobat. Meskipun enggak sempat tobat.
Karena dia punya amalan lain. Masih berlaku hukum apa? Timbangan amal. Atau karena kasih sayang Allah. Welas asihnya Allah. Atau bisa jadi dihukum dulu di neraka tapi nanti diampuni. Bisa jadi. Itu yang A. Sekarang yang B. Meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah. Bagaimana sholatnya? Habis. Mana dalilnya? Az-Zumar 65. Gitu. Nyembah jaluk wahai bah karuhun. Atau opo lah danyang iki. Jaluk suki, ritual iki dilakoni. Mati. Wis syirik gak iso nemu hasil mati, Pak. La in asyrakta layah baton nak maluka. Kalau kamu melakukan kesirikan, terhapuslah. Hajinya hilang, bakti ke orang tua nggak dilihat, hancur. Tanya hati-hati ya. Jadi kalau kita itu menyampaikan jangan melakukan syirik, itu bukan benci ya jamaah. Sayang kepada jamaah itu. Sayang. Jadi kalau ada dai jelaskan ke umat bahaya syirik itu sayang, bukan benci, bukan. Oke, nomor berapa itu? 5.4. Sekarang yang terakhir aja. Masih banyak itu. 5.5 wis. Setelah itu 6 nanti. Suruknya jam berapa? Sudah suruk ini ya. Tapi kan suruk kan untuk sholat kan masih butuh 15 menit lagi ya kan. Oke. 5.5. Tauhid adalah kunci selamat dari neraka. Tauhid adalah kunci selamat dari neraka. Dan ini banyak hadisnya. Pernah dengar hadis bitokoh, kartu itu? Pernah dengar ya Mas? Halo? Pernah dengar hadis bitokoh, hadis kartu itu? Sudah? Saya ulangi. Karena kayaknya orang sing bingung sing ding. Jadi nanti pada hari kiamat Pak, ada seorang hamba Pak diadili di depan seluruh makhluk. Ada satu hamba Allah di depan seluruh makhluk diadili Allah. Dihamparkan di hadapannya 99 lembar amal. Saya ulangi ya. Satu orang ini dihamparkan di hadapannya 99 gulungan catatan amal. Berapa jumlahnya? 99. Satu gulungan itu panjangnya sejauh mata memandang. Kali berapa? 19. Jadi akan ditampakkan di seluruh makhluk hamba Allah diadili, dihamparkan di hadapannya 99 lembar catatan amal. Satu lembarnya sejauh mata memandang dan nilainya merah. 99 lembaran catatan amal, satu lembar itu panjangnya sejauh mata memandang dan nilainya jelek. Sehingga hamba ini berputus asa. Hamba ini berputus asa dan Allah berkata kepada hamba ini, wahai hambaku, hal dolamatska katabati, apakah malaikat-malaikatku yang mencatat amalmu mendolimi dirimu? Coba bayangkan, saking adilnya Allah. Hei hambaku, catatan amalmu yang segini banyaknya ini nilainya jelek ini, apakah malaikatku dulu mendolimi kamu? Kamu sholat ditulis judi, kamu sholat ditulis tidur. Apakah malaikatku mendolimi kamu? Saya mau tanya, kira-kira hamba pada waktu itu bisa bohong nggak? Masa ngomong gini, enggak ya Allah ketinggalan ini salah malaikatnya sampean. Kan nggak bisa ngomong gitu. Ya, jujur ya. Enggak ya Allah, niku memang amal kulo ya. Sudah putus asa, sudah wis koyok-koyok mlebu neraka wisan iki. Putus asa wis jelek kabeh amalku, sedih gitu kan. Ternyata Allah berkata kepadanya, innaka latudlam, kamu tidak terdolimi, kamu punya kebaikan. Innaka latudlam, kamu tidak terdolimi di tempat ini, kamu punya kebaikan. Laka hasanah, kamu punya kebaikan. Kebaikan apa ya Allah, kaget dia. Terus dikeluarkanlah bitokoh. Dikeluarkanlah bitokoh. Bitokoh itu artinya kartu. Kalau tadi kan 99 apa? Gulungan catatan amal. Ini kartu, dikeluarkan kartu. Ternyata kartu itu ada tulisannya apa? La ilaha illallah. Maka Allah perintahkan kepada malaikat tim untuk ditimbang. Maka kartunya ditaruh di salah satu sisi timbangan dan 99 gulungan catatan amal yang satu gulungan panjangnya apa? Sejauh mata memandang ditimbang dengan kartu. Hamba ini berkata, ya Rabbi mahadil bitoko. Ya Allah ini cuma kartu ya Allah. Sedangkan ini lembaran-lembaran amal. Kata Allah, kamu tidak terdolimi. Kartunya ada tulisannya la ilaha illallah. Setelah ditimbang
Ternyata lebih berat apa? La ilaha illallah, Allah masukkan dia ke surga. Allah ampuni. Kalau selama ahli tauhid dan dia tidak melakukan kedzaliman kepada hamba Allah, diampuni. Selesai. Kembali ke materi. Sebenarnya kalau tauhid panjang diceritakan. 5.5 selesai. Berarti sekarang nomor berapa? 6. Oke, nomor 6 ya. Pelajaran nomor 6. Keharaman mendoakan orang yang mati kafir. Orang mati kafir nggak boleh didoakan. Mau Nabi aja dilarang kok. Betul apa enggak? Surat apa tadi? Atau bait berapa tadi? 113. Betul tak? Nggak boleh. Pelajaran nomor berapa? 7 toh. Pelajaran nomor 7. Bahaya teman yang rusak. Pelajaran nomor 7. Ya, khuturatu ashabis su, bahaya teman yang jahat. Diambil dari mana ini? Diambil dari mana? Dari kisah tadi kok muncul pelajaran ini. Bahaya teman yang rusak. Abu Jahal. Orang rusak itu nggak ingin temannya jadi baik. Abu Thalib sudah mau masuk Islam ini. Paman, ucapkan la ilaha illallah paman. Sebuah kalimat aku akan membelamu pada hari kiamat. Oh, dihalang-halangi. Jadi wong rusak itu gak ingin temannya jadi baik. Ada orang sama-sama rusak, jahat, suka narkoba, suka macam-macam minum khamr. Kok temannya jadi alim, sebuah masjid, didatangi Pak, dikasih gratis. Awakmu lapo nang masjid barang iki. Ayo ayolah aku tak kasih gratis. Jadi wong rusak itu gak ingin temannya jadi baik. Betul gak ini? Nah, itu pelajaran nomor berapa itu? Pelajaran nomor 8. Pelajaran nomor 8. Bahaya fanatik dengan ajaran nenek moyang. Bahaya fanatik dengan ajaran leluhur. Lihat Pak, perhatikan saya. Perhatikan saya. Di sini menunjukkan cerdasnya Abu Jahal. Abu Jahal ini Pak, ngasih titik yang titik itu membuat Abu Thalib tak berdaya. Faktor yang dipakai Abu Jahal bukan faktor sosial. Bukan faktor ekonomi. Faktor sosial contohnya ini. Abu Thalib, awakmu masuk Islam. Kok awakmu satu konco karo Bilal, budak-budak itu setara kamu. Kan sosial itu, faktor sosial. Betul apa enggak? Halo? Inti gelem sholat bareng Bilal. Oh Bilal orang kiri budak. Ini inti masuk Islam. Inti sederajat sama Bilal. Inti mau. Itu kan faktor apa? Sosial. Tapi Abu Jahal enggak pakai itu. Enggak faktor ekonomi. Inti masuk Islam. Itu kiri-kiri kabeh wong masuk Islam itu. Enggak. Tapi perhatikan. Abu Jahal pakai titik alasan yang membuat Abu Thalib tidak akan berkutik. Nenek moyang. Makanya fanatik terhadap ajaran nenek moyang membuat orang sulit mendapatkan hidayah. Mosok salah wong biyen iku. Perhatikan saya. Abu Thalib itu Pak, serumah sama Nabi waktu kecil. Di sisi lain ada sahabat Nabi yang rumahnya jauh dari negeri Arab. Yaitu Salman Al-Farisi. Dari negeri apa? Dari negeri apa? Persia, Al-Farisi, Persia. Persia itu kalau sekarang mana Ustaz? Persia itu kalau sekarang Iran, Pakistan, Afghanistan. Itu tuh dulu namanya Persia. Ya, sebagian Afghanistan, sebagian Iran. Jauh dari Arab. Orang Iran tuh ngomongnya nggak Arab, Pak. Banyak orang salah paham. Iran dikira Arab. Iran bukan orang Arab. Tulisannya pegon, bukan Arab yang Arab asli bukan. Tulisannya pegon, tapi bukan Arab. Ngomongnya bukan Arab, Persi. Jadi orang Iran itu Persi. Nah, Salman Al-Farisi dari Persi jauh, Pak. Al-Farisi dari Persi. Tahu ceritanya kan? Ojo ngomong dorong loh ya, aku tahu ceritanya. Aku mau cerita. Kesimpulannya Salman Al-Farisi kan masuk Islam, betul ya? Terlunta-lunta di tengah jalan, padahal dia putra bangsawan. Kesimpulannya, kenapa Allah nggak milih Abu Thalib? Kenapa Allah milih Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi itu Pak rumahnya Pak bermil-mil dari Medina. Tapi Allah pilih dia masuk Islam ketemu Nabi di Medina. Sedangkan Abu Thalib ini Pak satu rumah sama Nabi waktu Nabi kecil. Mendengarkan Al-Quran bukan dari orang lain. Abu Thalib mendengar Al-Quran langsung dari Nabi. Nabi itu kalau baca Quran paling merdu di muka bumi. Nabi kalau baca Quran merdu.
Dia tahu akhlaknya Nabi, tahu gantengnya Nabi, tahu akhlaknya Nabi, semua tahu kabeh lah. Tapi nggak bisa masuk Islam. Karena apa? Fanatik kepada ajaran nenek moyang. Kalau ditanya Abu Thalib, siapa Anda? Ana Abu Thalib, Ibn Abdul Muttalib, Ibn Hasim, Ibn Abdi Manaf, bin. Sampai Nabi Ibrahim bisa nyebutkan dia. Fanatik dengan ajaran leluhurnya dia. Kalau ditanya bangga dengan ajaran leluhurnya. Tapi kalau Salman Al-Farisi, man anta ya Salman? Salman kamu itu siapa? Salman menjawab, ana Ibnul Islam. Aku ini anaknya Islam. Gak fanatik, makanya maksud, padahal bapaknya itu orang besar bangsawan Persia. Gak fanatik. Saya jamin di tempat ini siapa yang tahu bapaknya Salman? Yang bisa saya umrohkan insya Allah. Siapa bapaknya Salman? Gak usah dicari, wong aku juga ru. Gak ada Salman bin, gak ada Pak. Mesti Salman Al-Farisi. Karena dia gak bangga dengan bapaknya. Dia bangganya dengan Islam, makanya Allah kasih Islam dia. Nah, Abu Thalib kebalikannya, dia bangga dengan apa? Leluhurnya, nggak bisa masuk Islam. Itu pelajaran nomor berapa? 4. Nah, sampai 9 saja, sudah waktunya pulang saja ini ya. Pelajaran nomor 9. Terakhir, sebenarnya masih panjang tapi saya anggap terakhir. Nomor 9, hidayah itu ada 2. Tadi kan saya katakan, tadi kan turun ayat kepada Nabi, surat apa tadi? Surat Al-Qasas ayat berapa tadi? Al-Qasas 56. Muhammad kamu gak bisa memberi hidayah. Kan gitu ya? Kepada orang kamu cintai. Innaka latahdi man abdal. Muhammad kamu gak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi masalahnya di surat Asy-Syura ayat 56 Allah berkata, innaka latahdi ila sirati mustaqim. Muhammad, sesungguhnya engkau bisa memberi hidayah ke jalan yang lurus. Oh gak konsistennya ini Al-Quran ini. Nek wong gak paham. Dalam surat Al-Qasas ayat 56, kok katanya Nabi gak bisa memberi hidayah kepada orang yang dicintai. Innaka la tahdi man ahbabta. Kau Muhammad gak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi di surat Asy-Syura ayat berapa tadi? 52 Allah berfirman, wa innaka latahdi, kamu benar-benar bisa memberi petunjuk hidayah ke jalan yang lurus. Sing bener sing endi nih? Al-Qasas gak bisa memberi hidayah. Asy-Syura bisa memberi hidayah. Sing bener sing endi? Orang kalau nggak belajar mesti Al-Quran kontradiktif. Dianya aja yang nggak belajar. Hidayah itu ada 2. Hidayah itu ada apa? Ada 2. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Itu miliknya Allah. Siapapun di muka bumi nggak ada yang bisa. Itu murni milik Allah. Itu hidayah taufik namanya. Tapi ada yang nomor 2. Hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah, tuntunan, arahan, menunjuk. Nah, itu Nabi bisa. Sehingga kalau dikatakan, engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang kau cintai. Berarti hidayah model apa ini? Tadi kan tak omong no Pak. Hidayah ono loro ini. Ngaji nek wong neng gak semangat iki. Hidayah ada berapa? Ada 2. Hidayah taufik itu miliknya Allah. Sudah ya? Catat makanya. Hidayah ada 2. Hidayah. Yang kedua hidayah apa tadi? Irsyad wal bayan. Ini semua bisa ustadz, bisa kiai, bisa tuan guru, bisa rasul, apalagi kita bisa. Nah, ketika Allah katakan kau Muhammad gak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, pamanmu sekalipun gak bisa kamu bisa. Hidayah apa ini? Taufik, gitu loh. Nah, yang surat Asy-Syura ayat berapa tadi? 52. Kau Muhammad bisa memberi hidayah ke jalan yang lurus, berarti hidayah irsyad. Selesai. Enggak ada pertanyaan, ya. Insyaallah pertanyaan di lain kesempatan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten nggih, saya langsung izin. Assalamualaikum. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum.